Saat dunia dalam keadaan chaos, monster, manusia, dan para penjelajah mulai berdatangan. Demi mempertahankan eksistensinya, umat manusia membentuk kelompok heroes yang dikenal dengan sebutan Guild. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama adminnya Suwarni Channel yang kali ini akan membawakan sebuah manhwa baru berjudul Expel Hero is Too Strong. Cuplikan awal video tampaknya kurang untuk menggambarkan garis besar cerita di manhwa yang satu ini. Untuk kalian yang penasaran, simak bersama keseruan jalan ceritanya. Awal scene kita diperlihatkan bagaimana kekacauan ini berlangsung. Selayaknya chapter pertama, kita semua akan dibawa ke ranah gambaran umum tentang cerita ini dibangun. Bagaimana masalah ini bisa terjadi, pengenalan karakter utama dan pendukung hingga pada perjalanan untuk mencapai itu semua. Saat momen di mana kota telah luluh lantah atas penyerangan makhluk yang datang menginvasi bumi, tampak warga sipil yang terpojok ketakutan ketika di depannya sudah ada monster yang ingin membunuhnya. Untung saja di sini pertolongan datang menghampiri, membunuh monster yang ada di hadapannya dengan sekali tebas. Di antara mereka manusia biasa yang tak memiliki kekuatan super, ada beberapa orang yang memiliki kelebihan itu yang kita sebut di sini heroes. Seiring berjalannya waktu, para hero ini akhirnya sadar bahwa mereka tidak bisa melawan para monster kuat itu sendirian, sehingga sebagian membentuk sebuah aliansi atau kerjasama yang dikenal dengan Guild. Dan Guild ini pun beragam. Ada guild lemah yang hanya bisa membereskan para monster-monster kecil, dan ada juga guild kuat di mana di dalamnya terdapat para anggota yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Sejenak kita akan berfokus pada salah satu hero yang tadi telah menyelamatkan seorang pria terpojok. Dugaan saat di mana ia kira telah membunuh monster tersebut adalah salah di sini, karena ia dapat bangkit dengan amukan dahsyat disertai auman keras. Dalam sistem yang muncul, disebutkan juga monster ini merupakan field boss bernama Gotaurus, yang dimana monster berwujud domba ini langsung menyerang, mengayunkan kapak besarnya ke arah heroes tadi. Tapi serangan ini masih bisa ditahan dengan tameng, walau sedikit kewalahan. Itu tampak dari mimik wajah yang ia perlihatkan. Sekalian Mimin juga infokan bahwa orang ini bernama Hwang Junho, dengan role model sebagai tanker. Walau sudah menahan serangan tebasan ini, ia tampak lupa akan satu hal bahwa Gotaurus ini tipe monster yang menggunakan dua senjata. Di sini pun Junho hanya bisa pasrah kalau monster ini hendak menyerang dengan tangan lainnya. Jabingan, serangan ini tidak mungkin aku hindari. Begitulah umpatan Junho dalam hati sembari melirik ke arah serangan yang mengincarnya. Dalam kepasrahan ini, bantuan mengejutkan datang dari seorang pria kurus berkacamata bernama Yu Jihan. Mengadunya dengan pedang kecil yang ia punya dan menahan dengan bantuan tangan hingga gemetaran. Dalam panel sistem yang muncul, tertulis bahwa Yu Jihan ini merupakan bagian dari Guild Keros, di mana role modelnya dalam guild tersebut adalah seorang support. Saat monster ini terpacu menyerang Jihan dan Junho, tampak dari bagian belakang Gotaurus telah siap seseorang dengan serangannya. Kilat ungu menyambar dari sebuah batu kristal merah yang ia pegang. Dan saat wanita ini berkata Burning Thunder, kumpulan energi kilat ini menyambar Gotaurus. Serangan telak yang berhasil mengenai monster di hadapannya itu membuat wanita ini cukup sombong dengan membanggakan diri sesaat setelah mendaratkan tubuhnya. Akhirnya kita ketahui bersama dalam sistem yang muncul, wanita ini juga masuk dalam anggota Guild Keros dengan role model sebagai magician bernama Lim Sion. Kesombongan Sion tidak berlangsung lama, karena Gotaurus lagi-lagi mampu bertahan. Kali ini dengan kemarahan berkali-kali lipat dari sebelumnya, yang kemudian si Gotaurus ini hendak menggapai si Sion. Namun untung saja masih ada Yu Jihan yang menangkap Sion untuk menghindari sergapan tangan monster God ini cuy. Di momen ini suatu reaksi aneh terjadi pada salah satu mata Jihan, di mana bola matanya memancar cahaya beraura hijau. Di sisi lain telah ada anggota Guild Keros bernama Limia hendak melakukan sesuatu dengan daggernya. Dengan skill yang dimiliki, ia melesat begitu cepat, menyayat anggota tubuh bagian bawah dari monster God ini. Serangannya berhasil membuat monster ini bertukuk lutut dan membuatnya marah. Saat dirinya hendak dihempas, Mia hanya bersikap santai, melirik dan menunjuk bagian atas dengan jarinya. Bukan tanpa arti, ternyata Mia mencoba memberitahu monster ini bahwa dari arah belakang atas telah bersiap seseorang dengan serangannya. Tanpa mampu menghindar, monster ini akhirnya berhasil dikalahkan dengan teknik tebasan bernama Meteor Smash.
Serangan hebat terakhir tersebut berasal dari seorang pria dengan pedang besarnya bernama Kim Hyun-tae. Tertulis dalam sistem pria ini adalah leader dari Guild Keros. Singkat cerita, setelah Partian mengalahkan Field Boss Gotaurus, Yujian ini dikeluarkan dari Guild Keros yang dipimpin oleh Hyun-tae. Karena bagi mereka Yujian ini tidak cukup banyak mengambil peran dalam Partian mengalahkan para monster. Tapi mungkin mereka ada benarnya jika melihat seseorang hanya dari tampilan luar. Bagaimana enggak, dari postur tubuh saja, Yujian ini paling kecil dibanding dengan yang lain. Hal ini tentu membuat Yujian sedikit kecewa, terlebih ia merupakan salah satu pendiri dari Partian Guild Keros tersebut. Di malam itu setelah Partian terakhir bersama Guild Keros, juga dengan hujan yang turun, Yujian hanya bisa termenung dalam perjalanannya pulang, sembari menatap layar ponsel yang sudah masuk dalam tampilan akun e-bankingnya. Setelah 7 tahun lamanya menjadi seorang hero dalam keanggotaan Guild Keros, Yujian hanya bisa mengumpulkan uang sebesar 10 juta won. Hal ini membuat ia merasa sedih. Berbarengan juga ia mengingat akan ucapan teman-teman guildnya dulu yang begitu meremehkannya. Meratap memandang langit sembari berpikir mengapa nasibnya semenyedihkan ini. Tak lama sambaran petir begitu menggelegar, memicu kembali cahaya hijau yang memancar dari salah satu bola mata Yujian, yang kemudian dijelaskan bahwa keahlian aneh yang terjadi pada matanya ini bernama sampling, di mana ini hanya aktif ketika menghadapi situasi tertentu seperti terdesak, marah, sedih, dan lain sebagainya. Tak banyak hal yang dapat dilakukan Yujian setelah ia dikeluarkan oleh Guild Keros selain mencari informasi guild baru yang mau menerimanya. Sepanjang malam ia mencari dan menemukan informasi yang menarik dalam layar monitornya. Di sana tertulis informasi guild tersebut bernama Very Fun Guild. Hal ini membuat Yujian begitu excited sehingga kembali memicu keahlian aneh samplingnya aktif. Di momen ini juga Yujian akhirnya tahu akan kegunaan dari teknik matanya itu, di mana dengan penglihatannya Jian dapat tahu potensi kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Bisa dibilang seperti prediksi, atau juga Yujian ini adalah seorang indigo. Ia melihat dalam panel bertuliskan kemungkinan Very Fun Guild ini menjadi guild besar adalah 99%. Saat itu pula Yujian bertekad untuk bisa lebih sukses dibandingkan dengan mereka. Mereka yang dimaksud adalah mereka para anggota Keros Guild ya, yang telah membuang Yujian layaknya sampah. Kemudian scene pindah di suatu ruang gelap dan tampak seseorang mengenakan headphone yang menggerutu. Sialan, kenapa listriknya padam? Setelah aku menuangkan air panas ke dalam mie, tiba-tiba seseorang masuk ke dalam ruangannya membuat wanita ini sedikit terkejut. Yang kita ketahui bersama yang masuk di sini adalah Yujian. Dengan napas yang terengah-engah dan keringat deras mengucur berkata, "Very Fun, aku ingin masuk ke dalam Very Fun Guild." Entah kelelahan karena teknik sampling matanya aktif, sesaat setelah mengatakan niatnya tersebut, Yujian ini malah tertidur, membuat panik si pemilik rumah. Beberapa jam kemudian, Yujian ini akhirnya bangun cuy. Melihat orang asing yang menerobos rumahnya bangun, wanita ini lantas memberitahu bahwa ia telah tertidur selama 1 jam dan mengetahui namanya adalah Yujian. Dalam sistem yang muncul di situ tertulis bahwa wanita ini bernama Kim Si-hoo, leader dari Very Fun Guild. Karena baru saja tersadar, Yujian juga sedikit bingung kenapa dirinya tahu namanya. Ternyata saat tertidur, Kim Si-hoo ini diam-diam mengambil tanda pengenalnya dan sedikit tertarik kepada Yujian, bahwa mengapa juga seseorang yang berasal dari guild besar bisa sampai ke tempatnya. Saat dimana situasi mulai tenang, Kim Si-hoo ini ingin tahu lebih dalam perihal niat Yujian mau masuk ke dalam guildnya. Ya karena dengan pengalaman sebelumnya di dalam keanggotaan Keros Guild, kenapa juga ia mau jauh-jauh datang hanya demi guild kecil yang dipimpinnya. Yujian seperti ingin menjelaskan rasa penasaran Kim Si-hoo, namun ragu akankah dirinya akan percaya jika ia mengatakan perihal teknik aneh yang dapat menilai kemungkinan terjadi ke depan. Dalam diamnya Jihan, Kim Si-hoo ini paham bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu yang sulit untuk diungkapkan. Untuk mengatasi hal ini dan membangun kepercayaan antar mereka, Si-hoo mengungkapkan rahasia terbesarnya. Perlahan melepas headphone yang ia kenakan, mengatakan bahwa dirinya bukan murni dari ras manusia, melainkan ada darah peri dalam tubuhnya. Dia merupakan seorang half-elf. Di sini Yujian tampak sedikit terkejut, namun ini bukan suatu masalah besar baginya, karena semua kemungkinan bisa terjadi. Setelah memberitahu rahasia terbesarnya, Kim Si-hoo ini lantas menanyakan kembali perihal niat awal Yujian ingin bergabung di guildnya. Secara dalam dirinya mengalir darah elf yang telah membantai umat manusia. Harap cemas Kim Si-hoo ini menunggu respon dari Yujian sampai-sampai tangannya gemetaran. Dengan yakin dan mantap, Yujian ini mengatakan bahwa fakta bahwa Si-hoo seorang half-elf tidak akan merubah niatnya untuk bergabung ke dalam Very Fun Guild.
Dirinya tidak takut dan tidak ada sedikit pun prasangka buruk terhadap Kim Si-hoo, karena Jihan sendiri sudah sering melihat ras elf dan mengambil kesimpulan bahwa mereka tidak jauh berbeda dengan manusia. Jihan sendiri berprinsip bahwa seseorang yang menilai orang lain itu dari ras, maka sampah di matanya. Atas respon yang diberikan Yoo Ji-han, Kim Si-hoo tampak malu dan itu bisa kita lihat dari kedua pipi yang berubah warna kemerahan. Lantas Si-hoo memberitahu Jihan bahwa permintaannya untuk bergabung akan dipikirkannya lagi. Setelah mengatakan demikian, kejadian aneh pun terjadi di sini. Tiba-tiba saja tongkat milik Kim Si-hoo yang diletakkan di meja bereaksi, memancar sebuah cahaya beraura hijau. Si-hoo pun terkejut karena apa yang terjadi di tongkatnya merupakan reaksi fluorin, elemental seal, di mana sudah 12 tahun lamanya mereka tertidur. Baru kali ini kembali bereaksi kepada seseorang yang ada di hadapannya. Cahaya hijau yang membentuk sebuah bola kecil lantas masuk ke dalam kepala Yoo Ji-han, menimbulkan reaksi yang amat dahsyat memancar cahaya hijau yang menjulang ke angkasa. Kim Si-hoo di sini masih tidak percaya akan apa yang terjadi di hadapannya itu. Dan seperti terlahir kembali, Yoo Ji-han di sini dipenuhi dengan kekuatan yang membara di sekujur tubuhnya. Kisah pahlawan yang dikeluarkan oleh Partian Guild, layaknya sampah, kini memiliki kekuatan langka di mana hanya 20 orang di dunia ini yang memilikinya. Yoo Ji-han, sang elementalis. Keberadaan heroes memanglah banyak, dengan kemampuan skill dan teknik yang beragam. Di antara mereka ada heroes yang membuat kontrak dengan keberadaan spesial dan menggunakan kekuatannya. Spirit Summoner, begitulah para heroes ini dikenal, karena telah berhasil membuat kontrak dengan keberadaan spesial yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Luka Harrison, Spirit Summoner of Mist dari Inggris. Maroshi Soifua, Spirit Summoner of the Sea dari Taiwan. Abu Bakar, Spirit Summoner of the Sand dari Mesir. Dan saat ini telah bangkit entitas baru, Spirit Summoner of Wind, Yoo Ji-han dari Korea Selatan. Setiap dari mereka konon memiliki kekuatan yang setara dengan satu guild. Mereka terkenal karena kekuatan yang melampaui kenormalan itu sendiri. Setelah reaksi dahsyat yang ia terima, Yoo Ji-han di sini mendapat penjelasan dari Kim Si-hoo bahwa barusan ia telah membuat kontrak dengan spirit, yaitu Seal, sang spirit angin. Setelah kematian ibunya, makhluk spirit ini tidak membuat dan bereaksi pada seorang pun setelah 12 tahun lamanya. Yoo Ji-han yang mendengar penjelasan Si-hoo tampak merasa bersalah dan meminta cara untuk membatalkan atau seenggaknya mengembalikan kekuatan spirit tersebut. Namun sepanjang yang Si-hoo tahu, sang spirit jika telah memilih tuannya, ia tidak akan mudah untuk beralih. Dengan kata lain, kontrak ini akan berlaku seumur hidupnya. Sedikit terkejut dengan apa yang Si-hoo katakan, Yoo Ji-han lantas menanyakan apa yang harus ia lakukan dengan kekuatan itu. Ya, mau tidak mau Yoo Ji-han harus mengasah kekuatannya secara maksimal demi tujuan Very Fun Guild. Namun ada keraguan Kim Si-hoo, apakah Ji-han berniat kabur dan memilih guild lain setelah mendapatkan kekuatan besar tersebut. Tapi si Ji-han di sini menegaskan bahwa ia tetap akan bergabung ke dalam Very Fun Guild. Mendengar pernyataan jujur dari Yoo Ji-han, Kim Si-hoo tampak lega dan mengajaknya untuk belajar caranya menggunakan kekuatan Spirit of Wind secara bertahap. Namun Yoo Ji-han di sini malah sedikit mengeluarkan kemampuan barunya itu dan meminta agar menggunakannya langsung di monster area atau dungeon, tempat di mana banyak para monster bermunculan. Dijelaskan bahwa MA memiliki beberapa tingkatan, 5-1. Semakin kecil tingkatan MA, maka monster-monster di dalamnya pun semakin kuat. Hingga tibalah Yoo Ji-han dan Kim Si-hoo ini telah sampai pada sebuah MA berlevel 5, di mana disebutkan lokasinya berada di Bujeon. Tapi setelah dekat di MA yang dituju, Si-hoo kelihatan gelisah. Bukan karena apa, ternyata ini merupakan pertama kalinya ia berhadapan langsung dengan monster setelah lulus dari pelatihan hero. Tentu di sini Yoo Ji-han terkejut mendengarnya, secara ia adalah leader dari Very Fun Guild. Membuat ia harus mengambil keputusan bahwa yang akan memimpin adalah dirinya. Mereka berdua pun akhirnya menginjakkan kaki ke dalam MA Bujeon. Perlahan Yoo Ji-han dan Kim Si-hoo menyusuri monster area berlevel 5 ini. Untuk mengetahui situasi, Yoo Ji-han bertanya monster apa saja penghuni dungeon Bujeon kepada Si-hoo. Segera Si-hoo mengeceknya dalam layar ponsel yang ia genggam dan menjelaskan bahwa ada monster berjenis cockatrice. Cockatrice ini seperti kayak burung gitu ya cuy. Didapati juga dalam artikel berita yang menginformasikan bahwa minggu lalu ada sebuah kecelakaan yang mengakibatkan truk bermuatan anak ayam terguling. Mendapati informasi ini, Yoo Ji-han sedikit menggoda dengan mengatakan mereka tidak akan menjadi lawan latihan yang buruk kan. Saat sudah masuk dalam monster area, mereka tetap harus berhati-hati karena di dalam dungeon, tempat di mana darah dapat tumpah kapanpun dan daging dapat terkoyak. Apalagi partian guild ini hanya berisikan 2 orang saja.
Yujian harus selalu sigap menjadi attacker maupun tanker untuk dapat selamat. Dan benar, tak lama dari start awal melangkah masuk ke dalam monster area, mereka sudah dikejutkan oleh penampakan monster Cockatrice yang sedang asik-asiknya melahap manusia. Tentu hal ini membuat Yujian bereaksi dengan mencabut pedang dari sarungnya. Monster Cockatrice yang tahu ada mangsa empuk di depannya langsung mencoba menyerang Yujian dengan cakarnya. Dengan pengalaman bertarung yang ia miliki, Jian cukup mudah untuk menahan serangan ini. Lantas menyuruh Kim Si-hu untuk melakukan skill attack yang ia miliki. Terlihat bagaimana di sini Si-hu menyiapkan energi attack dengan merapalkan mantra-mantra tertentu. Saat dikira energinya sudah cukup terkumpul, langsung saja Si-hu melepaskan serangannya itu mengarah kepada monster Cockatrice. Dan blast, teknik yang dilepaskan Si-hu mengenai tepat ke monster ini. Karena serangannya berhasil tepat mengenai monster Cockatrice, Yujian sedikit memuji Kim Si-hu. Tidak mungkin ini pengalaman pertamamu kan? Yang lantas Si-hu respon dengan nada yang menggoda. Ya mungkin dirinya adalah lulusan terbaik dari Akademi Hero. Euforia kemenangan karena telah berhasil mengalahkan satu monster Cockatrice ini tak berlangsung lama. Bagaimana tidak, serangan kembali datang bukan hanya dari satu monster, melainkan 3 monster sekaligus yang mencoba menyerang Yujian dari titik buta. Karena teriakan si Kim Si-hu, Jian ini masih sempat untuk menoleh ke arah belakang, membuat skill aneh yaitu teknik mata samplingnya aktif. Kalau kita lihat dari sudut pandang teknik mata Yujian, ini seperti kita di dalam suatu matrix. Jadi kita tahu posisi detail ancaman yang dilihat. Kemudian jika Yujian ini hendak bereaksi atas serangan atau ancaman, teknik ini akan dapat mengukur tingkat keberhasilannya. Seperti kalau ia ingin berniat menghindar dengan merunduk, sistem dalam matanya ini akan segera memberitahu bahwa dengan manuver tersebut memiliki tingkat keberhasilan 82%. Yang berarti di sini cukup besar sehingga si Yujian ini melakukannya. Tak hanya menghindar, Yujian juga telah menyiapkan serangannya di sini. Teknik barunya bernama Haze, mengumpulkan energi dalam genggaman tangan, membentuk sebuah pusaran berbentuk bola kecil, langsung dihempaskan kepada ketiga monster Cockatrice sekaligus. Hal ini tentu membuat Kim Si-hu hanya bisa diam termenung melihat bagaimana Yujian menyerang monster barusan. Ia merasa Yujian ini seperti bukan orang yang baru membangkitkan kekuatan Spirit Seal. Kesannya kayak udah lama awakening dari dulu. Segera juga si Jian ini meminta bantuan untuk mengumpulkan bagian monster Cockatrice yang sudah tercincang. Oh ya, sepanjang cerita Mimin juga belum tahu apakah bagian tubuh monster ini dapat dijual atau dapat berubah menjadi sebuah item, equipment, atau yang lainnya. Saat sedang mengumpulkannya, mata dari Jian ini tiba-tiba bereaksi lagi. Sepersekian detik Jian ini tahu bahwa ada bahaya yang datang mengancam nyawa dari Kim Si-hu, yang lantas memperingatinya. Entah datang dari mana, tampak monster Cockatrice yang kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya hendak mencengkram Si-hu. Untung saja si Yujian ini masih sempat menyelamatkan Si-hu atas serangan tiba-tiba monster yang ada di belakangnya. Mendapati monster besar mengerikan ini, keduanya heran kenapa ada jenis monster kuat di MA level 5. Kemudian di sini dijelaskan dalam sistem, monster yang menyerupai naga ini adalah Cockatrice berjenis varian dengan monster level yang belum diketahui. Melihat ancaman besar yang akan dihadapi, teknik sampling Yujian ini kembali aktif dan mencoba menilainya. Tapi di sana tertulis jika Yujian melawan monster ini, ia hanya memiliki kemungkinan menang sebesar 12%. Apakah Yujian dan Si-hu ini berpaling melihat kemungkinan menangnya kecil? Tentu tidak. Malah hal ini membuat semangat Yujian untuk membuktikan bahwa ia bisa menghabisi monster kuat itu. Tak lama si Yujian ini menerjang ke arah varian, bersenjatakan pedang dan teknik sampling. Yang saat Yujian telah melompat dan bersiap mengayunkan pedang, Si-hu kemudian membantu dengan mengaktifkan teknik bernama Slow Wind. Dari teknik tersebut membentuk seperti tali yang menjerat monster varian ini. Saat Yujian tinggal mengayunkan pedangnya, tanpa terduga si monster varian ini mampu untuk melepaskan diri dari teknik Slow Wind-nya Si-hu dan hendak memakan tubuh kecil Yujian. Apakah di sini Yujian membatalkan serangannya? Sempat ragu, namun Yujian sendiri mengingat momen kala ia diremehkan oleh mantan rekan dan leadernya di Keros Guild, membuat ia malah semakin bersemangat untuk membuktikan bahwa dirinya tak selemah dan tak seberguna itu. Dan blast, teknik Windbreaker dilepaskan Yujian kepada monster varian ini. Tanpa terduga, pertarungan epik dari Yujian dan Si-hu membuat seseorang yang melihatnya dari ketinggian gedung kagum dan senang karena dirinya menyadari bahwa ada spirit summoner lain selain dirinya di Korea. Yang kemudian diketahui bahwa pria ini bernama Yoon Do-ha, seorang yang telah membangkitkan spirit sebelum Yujian dengan julukan Do-ha The Spirit Summoner of Earth. Keren lah ya. Bagaimana ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Dan ya, mungkin sampai sini dulu aja Mimin menemani kalian. Tunggu keseruan jalan ceritanya hanya di Suwarni Channel. Akhir kata Mimin pamit undur diri dan jangan lupa cuy, minum susu setiap hari. Bye.